Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how's your life? I hope you are in a good condition wherever you are. Welcome back to my class with Miss Tami. Today we are going to learn about report text. Have you ever about it before? Yes, you have learned it in junior high school, I think. So let's move to the first slide. We start from the definition of report text. Report text. Report text is a text which describes the way things are. The way things are. Ya. Apa itu report text? Jadi report text itu adalah teks yang mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu apa adanya. The way things are. Do you know that report text is similar with descriptive text? Ya, dari strukturnya, language features-nya juga mereka hampir mirip. Apa perbedaannya antara report text and descriptive text? Okay. Kalau report text describes something in general. This is the keyword, in general, ya. Whereas the descriptive text describes something in specific, ya, mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Sedangkan yang report ini secara umum, secara general, ya. Dan juga si penulis pada report text dituntut untuk bersifat objektif. Objektif itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Wujudnya seperti apa yang terlihat, ya, yang dituliskan harus sama seperti apa yang terlihat, ya. Lain halnya dengan si descriptive text. Si penulis biasanya bersifat subjektif, di mana penulis menggabungkan, menambahkan opini-opini si penulis tersebut. Gitu. Oke, bisa dipahami ya bedanya. Report text itu mendeskripsikan sesuatu secara umum, ya, dan bersifat objektif. Sedangkan descriptive text menjelaskan sesuatu secara khusus, spesifik, ya. Bendanya tuh udah tahu benda yang mana, misalnya yang mau digambarkan. Seperti itu. Dan biasanya ada opini dari si penulis. Oke, kita lanjut ke text structure. The structure of report text. There are two structures of the text. First is general classification. And the second is description. Sama kan? Persis dengan descriptive text. Ya. Makanya kenapa saya cantumkan tadi descriptive text dengan report text itu perbedaannya di mana. Oke. General classification biasanya berada di first paragraph. Ada di paragraf pertama. It talks about data. You can provide information like the Latin name, for example, if you discuss about animal or plant, and others data about the topic. Jadi kalian bisa menambahkan informasi-informasi yang berkaitan dengan misalnya nama Latin dari seekor binatang atau tanaman, misalnya kalian ketika membicarakan tentang hal tersebut, dan atau data-data lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan kalian bahas.
The second structure is description. Describe the properties of the topic. Jadi ini lebih menjabarkan hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan di topik tersebut. For example, parts, bagian-bagian pada tumbuhan, misalnya ada ranting, ada dahan, ada daun, seperti itu. Qualities, kualitasnya seperti apa? Apakah pohon itu cantik? Ya. Habits or behavior, misalnya untuk makhluk hidup. Ya. Habitsnya atau behaviornya seperti apa? And then uses, kegunaannya, for example. Ya. Benda tersebut bisa digunakan untuk apa fungsinya? Nah, itu juga bisa masuk ke dalam description. Oke, jelas? Next, kita lanjut ke language features. Ya, there are 5 language features here yang saya jelaskan. For the first language feature is general nouns. Ya, kata benda secara umum. Jadi misalnya kalian mau membahas tentang anjing, ya, anjing pemburu secara umum. Beda dengan my dog. Kalau my dog itu sudah menunjukkan bahwa anjing tersebut spesifik, bahwa anjing yang dibicarakan adalah anjing milik saya, ya. Tetapi kalau misalnya hunting dogs, ya, teks tersebut berarti menjelaskan hunting dogs secara umum, ya. Hal-hal yang dijelaskan itu berkaitan dengan hunting dogs secara umum. Itu. Di sini juga ada lagi the dolls. Dolls itu kan banyak jenisnya, tetapi di teks ini, di report teks itu menjelaskan tentang si boneka itu secara umum, ya. Fungsinya, misalnya boneka itu untuk apa, kemudian pembuatannya atau apalah. Sedangkan di sini my Barbie dolls, di sini sudah ada pronoun my, ya, menunjukkan bahwa boneka tersebut spesifik milik saya, bahwa yang diceritakan itu adalah boneka Barbie milik saya. Itu kan sesuatu yang spesifik. Nah, ini my dog and my Barbie dolls lebih tepat untuk judul pada descriptive text. Okay, next, relating verbs. Relating verbs same as linking verbs. Pernah dengar apa itu linking verbs? Ya. Linking verb itu adalah verbs yang berkaitan dengan panca indera. For example, look, feel, taste. Setelah ini bisa diikuti kata benda ataupun kata sifat. Ya, for example, the dolls look beautiful, seperti itu, ya. Atau relating verbs atau linking verbs bisa juga menggunakan to be, ya. Di situ terdapat to be di dalam kalimatnya. The third is action verb, ya. Action verb particularly used to describe behavior. Contohnya, birds can fly 1 hour length without break. Ya, jadi action verbs itu adalah kata kerja yang melakukan sesuatu, itu yang menghasilkan suatu gerakan. Seperti itu action verbs, ya. Fly, kita bisa melihat kan actionnya seperti apa fly. Ya, itu run, itu juga termasuk action verbs. Okay. Fourth is the present tense. Ya. Karena report text itu menjelaskan fakta, ya, sesuatu sesuai dengan keadaannya, kenyataannya, kita harus menggunakan present tense, di mana penggunaan present tense itu berfungsi untuk membicarakan habitual, betul kan? And then fact juga,
ya, sesuatu yang sudah benar adanya kita harus gunakan present tense, ya, dimana di kata kerjanya itu menggunakan kata kerja bentuk pertama, dan juga ada time signalnya, ya. We usually find, usually, sometimes, often, and etc. Ya, itu time signalnya yang menunjukkan bahwa kegiatan itu berulang-ulang. Okay. Next, the last, technical terms. Jadi istilah-istilah secara teknis yang berkaitan dengan topik tersebut. Certain vocabularies which relate to the topic. For example, kamu membicarakan tentang computer. Ya, misalnya kamu bicara dengan computer, pasti kata-kata yang digunakan adalah kata-kata berkaitan dengan teknologi, ya kan? For example, keyboard, mouse, click, gitu kan? Nah, itu yang berkaitan dengan topik tersebut, si komputer itu, ya. Next, kita lanjut ke example. I have an example. It's talk about, do you know what is it? Yes, cactus. Yeah, a cactus. In plural, we said it by cacti. Jadi, kaktus itu adalah bentuk singularnya. Kalau satu, disebutnya kaktus. Tapi kalau banyak, kita sebutnya cacti. Ya, baru tahu ya. Okay, new information, right? A cactus is any member of the plant family Cactaceae. Cactaceae. The word cactus derives from the ancient Greek cactus, a name for a spiny plant whose identity is not certain. Jadi di sini paragraf pertama termasuk ke dalam general classification, karena dia tadi menjelaskan apa secara umum kaktus itu apa, dan ada Latin name kan tadi disebutkan, ya, ada Latin name, istilah-istilahnya kaktus itu bahasa Latinnya apa atau bahasa lainnya apa, ya. And then in the next paragraph, most cacti live in extremely dry environments. Nah, ini sudah masuk ke dalam description. Yang pertama, dia menyebutkan live in extremely dry environments. Artinya ini habitnya, ya kan? Habitualnya dia hidup di lingkungan yang kering, even being found in the one of the driest places, ya, bahkan bisa ditemukan di Atacama Desert, ya, salah satu tempat paling kering di bumi. Because cacti can conserve water by doing many adaptation. Jadi si kaktus ini tempat tinggalnya disebutkan di situ, ya. Almost all cacti have thickened, fleshy parts adapted to store water. Most species of cacti have close-through leaves retaining only spines, which are highly modified leaves. The spines help prevent water loss by reducing airflow close to the cactus and providing some shade. Nah, di sini di paragraf yang ini menunjukkan tentang part-nya, bagian-bagian yang ada pada si kaktus, ya. All cacti have thickened, fleshy parts adapted to store water. Ya, jadi kebanyakan spesies dari kaktus itu kehilangan daunnya dan hanya menyisakan durinya saja, ya. Nah,
Tuh kan bagian-bagian dari kaktus itu ada durinya, tidak ada daunnya, seperti itu kan. And then the last paragraph, cacti have a variety of uses. Nah, paragraf ini menyebutkan tentang uses-nya, kegunaannya, fungsinya dari si kaktus itu. Many species are used as ornamental plants and others for food, particularly their fruit. Ya, jadi kegunaan dari kaktus itu bermacam-macam. Bisa digunakan untuk ornament plants dan juga makanan. Nah, ini termasuk ke dalam description. Okay? Do you understand so far? I think that's all for me. It's easy to understand. Yeah. Okay, I think that's all from me. Thank you for watching. Thank you for attending my class, and don't forget to like and share and subscribe if you think it's important to share. Right. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.